Pemirsa, harga tiket yang masih bertahan di harga liburan menjadi isu publik terkini. Harga tiket yang sempat dikeluhkan masyarakat ini direspon oleh Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau INAKA dengan mengumumkan penurunan harga hingga 60% hari ini. Untuk membahas masalah harga tiket yang sempat dikeluhkan masyarakat ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Ketua Umum INAKA, yaitu Ari Askara. Pak Ari, selamat malam. Dan satu lagi adalah Direktur Niaga Garuda Indonesia, Bapak Fikri Ilham Kurniansyah. Selamat malam. Selamat malam. Pak Fikri, terima kasih sudah hadir. Pak, saya ingin ke Pak Ari terlebih dahulu. Bagaimana ini akhirnya tercapai kesepakatan antara INAKA dan juga Kementerian Perhubungan, akhirnya harga tiket turun juga 20-60%? Ya, sebenarnya kami memanggil semua airline terkait dengan keresahan masyarakat terhadap tiket yang tinggi. Dan kami berinisiatif dan kami sudah melaporkan kepada Kementerian Perhubungan pagi tadi bahwa kita sepakat untuk menurunkan harga hingga 60%. Jadi intinya adalah kita mendengar masyarakat, keresahan masyarakat, dan kita ingin menjaga accessibility masyarakat terhadap perhubungan udara di Indonesia. Untuk mencapai kesepakatan itu, Pak, adakah yang harus dikompromikan atau adakah mitra-mitra yang akhirnya sebelumnya mungkin tidak support, sekarang akhirnya sudah mendukung? Apa yang akhirnya mencapai bisa sampai titik kesepakatan ini apa? Ya, sebenarnya proses ini sudah dimulai dari 2 minggu lalu, di mana ada keresahan dari masyarakat dan kita sudah kumpulkan dan kita komunikasikan juga kepada beberapa stakeholder yang mendukung variabel cost di maskapai nasional. Beberapa di antaranya adalah AP1, AP2, Angkasa Pura, Airnav, dan Pertamina. Memang yang sudah kita bicara langsung adalah AP1, AP2, dan Airnav. Sedangkan Pertamina kami sudah melapor tadi pagi kepada Kementerian Perhubungan dan Pak Budi sebagai Menteri Perhubungan sudah memberikan hijau signal signal yang bagus dari Kementerian SDM bahwa aftur akan ditinjau kembali. Oke, jadi kuncinya apakah karena aftur ada perbedaan harga aftur sehingga akhirnya waktu itu naik harganya sehingga dan sekarang karena sudah dikompromikan sehingga bisa turun, Pak? Ya, kami berharap komitmen positif ini bisa direalisasikan. Memang sekarang kita inisiatif menurunkan harga. Memang komposisi cost fuel ini memang 40% sampai 45% di maskapai, berbagai maskapai agak berbeda. Dan ini yang menyebabkan harga itu cukup naik dari 2016, April 2016 hingga sekarang itu kenaikan rata-rata sudah di atas 171%, 151%. 171 adalah harga terendah dan harga tertinggi perbedaan dari 2016 sampai 2018. Sedangkan harga di maskapai penerbangan tidak naik sama sekali. Oke, jadi memang kunci utamanya adalah harga. Kalau afturnya itu naik, ini akan menyebabkan harga tiket pesawat juga naik, begitu, Pak? Ya, komposisinya memang itu yang paling besar sehingga kita harus menaikkan. Tadi. Baik, kalau Pak Fikri tanggapannya tadi setelah mungkin saya mulai dulu dari penyebab, Pak. Kenapa akhirnya maskapai penerbangan ini menaikkan harga tiketnya dan ini mengagetkan dan sekarang akhirnya turun? Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Jadi kalau airline itu tentu mengikuti supply dan demand. Memang kami perkirakan peak season Nataru ini akan dimulai 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2019. Namun ternyata kalau kita lihat peak season ini lebih cepat berakhirnya, kira-kira minggu pertama ini. Sehingga harga kita yang kita ada set di peak season ini masih dirasakan mahal. Oke, tapi apakah karena hanya peak season atau juga alasan-alasan yang tadi mungkin Pak Ari sudah sebutkan? Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh, Pak Fikri, ya. Kami harus sudah sejenak, pemirsa, kita ikuti terlebih dahulu azan maghrib berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, saya masih bersama dengan Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pak Fikri Ilham Kurniansyah, dan juga Ketua Umum dari INAKA, Bapak Ari Askara. Pak Fikri, saya lanjut sebentar tadi. Pertanyaan sebelum azan tadi adalah, apakah semata-mata penyebabnya itu karena high season, peak season, atau memang ada faktor-faktor lain, Pak? Seperti tadi ada pengaruh harga aftur, kenaikan kurs, dan sebagainya. Kalau harga sendiri kan sudah tidak naik sejak tahun 2016. Karena berdasarkan PM14 2016, harga batas atas itu sampai dengan hari ini tidak naik. Tapi harga jual kita sesuaikan kepada demand and supply. Yang kedua tentu pada masa peak season ini adalah kesempatan airline untuk menutup biaya-biaya yang sekarang memang naik. Aftur sudah naik lebih dari 30%, nilai tukar yang memang beban kita banyak, kemudian biaya-biaya yang lain. Nah, ini tentu kita harus siasati agar
industri kita ini tetap sustain. Ya, sehingga airline bisa berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi ini maksudnya karena ada kenaikan-kenaikan komponen lain, Pak, itu akhirnya mempengaruhi harga tiket. Betul, harga jual kita. Juga, harga jual betul. Ya. Pak, tapi kan ini Pak Ari yang menarik di perbincangan adalah, Pak Ari juga pasti sudah mendengar soal bagaimana netizen atau halayak itu membandingkan harga tiket transit di luar negeri ternyata lebih murah dibandingkan direct kalau misalnya dalam negeri. Itu seperti apa sebetulnya penjelasannya, Pak? Ya, sebenarnya kalau misalnya bisa dicek sekali lagi, dan kita sudah cek ke salah satu maskapai penerbangan nasional kita, itu memang mereka mengakui hanya menjual hanya selected, hanya limited seat. Jadi memang sebenarnya harga tersebut hanya disiapkan, kalau bisa saya sampaikan, itu hanya 5 tiket. Jadi 5 seat? 5 seat. Jadi kalau memang misalnya itu di compare dengan harga rata-rata, itu sebenarnya hampir sama, dan time consume-nya itu cukup berbeda. Jadi kalau dari Banda Aceh ke Jakarta itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, sedangkan kalau melalui transit dari Banda Aceh ke salah satu kota di ASEAN itu adalah sekitar 17 jam sampai Jakarta. Jadi komparasinya seperti itu, sehingga ini merupakan tantangan bagi INAKA untuk mengeducate penumpang untuk lebih smart untuk memilih tiket. Jadi sebetulnya yang transit ke luar negeri itu juga sebetulnya jumlahnya sangat kecil, Pak, ya, dibandingkan dengan yang ada yang langsung direct ke dalam negeri. Pak, tadi Bapak mengatakan sebetulnya airline ini kan punya kesulitan sendiri pastinya untuk bisa survive, mempertahankan itu pasti punya kesulitan. Selama ini tuh sebetulnya kesulitannya apa, Pak? Dan apakah sudah bisa dikompromikan kesulitan itu sehingga akhirnya ada penurunan harga tiket 20-60% tadi, Pak Ari? Ya, kesulitan memang banyak sekali yang seperti disampaikan Pak Fikri tadi. Di maskapai ini komponen biaya itu memang cukup beragam, dan masalahnya adalah pembayaran dalam bentuk cost tersebut dalam bentuk US dollar, sedangkan revenue itu dalam IDR. Sehingga kalau untuk mengikuti fluktuasi kurs US dollar against IDR itu akan terasa lebih berat. Karena apa? Fleksibilitas dari harga itu tidak sesuai dengan fleksibilitas dengan kurs. Kurs dapat berubah setiap saat, tapi kalau harga itu sangat sensitif. Bisa disampaikan, bisa dikatakan itu sticky price. Maksudnya kalau misalnya sudah di bawah ya susah naik. Gitu. Kalau sudah naik ya gampang turun. Gitu. Jadi masalah-masalah itu yang memang menjadi. Jadi mengakalinya bagaimana, Pak, masalah tersebut? Ya, salah satu yang pasti adalah kita melakukan efisiensi. Kami dari INAKA meminta seluruh maskapai penerbangan untuk melakukan efisiensi. Dan sepanjang tidak melakukan pelanggaran dari aturan yang sudah ada, dan itu adalah market practice di internasional, kita bisa menyetujui beberapa penerbangan nasional untuk mengikuti apa yang sudah diterapkan internasional. Contohnya seperti excess baggage beberapa akhir ini. Efisiensi yang akan dilakukan Garuda seperti apa tuh, Pak? Ya, tentu kita di tingkat operasi. Nah, kita berharap misalnya sekarang Jakarta-Jogja. Dalam tarif kita itu hanya dihitung 50 menit sekian. Tapi kenyataannya sudah 1 jam 10 menit. Nah, bagaimana kita bisa mengatur agar holding kita tidak terlalu jauh. Kemudian taxiway kita juga tidak terlalu lama di dalam pesawat. Sehingga itu yang membakar bahan bakar banyak. Nah, itu yang kita sedang perbaiki dari segi operasi. Dari segi maintenance juga kita coba bersinergi. Mensinergikan semua kemampuan kita, terutama di grup kita. Nah, itu akan menimbulkan economic upskill yang cukup untuk semua sumber daya kita gunakan dalam grup kita. Nah, banyak hal-hal lagi, misalnya IT. Kita pengembangan IT kita tentu menggunakan atau menggandeng pihak ketiga yang memang kompeten di situ. Baik. Tapi apakah efisiensi teknis dan operasional ini, Pak, cukup juga untuk menekan harga tiket supaya tidak jauh melambung? Tentu tidak cukup. Belum cukup sebenarnya, belum cukup. Karena apa? Tadi faktor-faktor biaya-biaya di luar Garuda cukup besar. Misalnya AP1, AP2, Airnav, dan terutama fuel tadi. Dan dukungan daripada stakeholder itu sangat penting untuk menjamin sekali lagi sustainability daripada bisnis industri airline Indonesia ini. Kalau enggak, semua industri ini, semua airline bisa mati. Coba bayangin 5 tahun, 10 tahun ini, mungkin sudah 12 yang tidak bisa beroperasi lagi. Nah, kami harapkan yang sisa sekarang 7 atau 8 ini bisa sustain. Dengan apa?
dengan industri yang sehat. Nah, dengan tidak begitu, lagi ya, banting-bantingan harga. Harus ada intervensi dari pemerintah, Pak Ari. Seperti apa harapannya kepada pemerintah untuk bisa? Kami berharap kepada pemerintah dalam hal ini regulator Kementerian Perhubungan untuk membatasi pemain yang ada di yang ada sekarang. Kita lihat kecenderungan dari pasar US itu hanya ada di United Airlines, Delta Airlines dan Southwest. Begitu juga di Australia itu hanya ada Qantas dan Virgin.